Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai wassalatu wassalamu ala afdali awliyai wa asyrafi anbiyai wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang menjadi pelindung semua urusan kami. Perbaikilah untuk kami urusan dunia kami, ya Allah, yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah untuk kami urusan akhirat kami, ya Allah, yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini tempat bertambahnya semua kebaikan untuk kami, dan jadikanlah kematian menjadi tempat beristirahat dari semua bentuk keburukan buat kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Muhammadiyah Bulukumba, pemirsa channel dakwah Islamiyah, kita saling mendoakan kebaikan selalu karena kita saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat, kasih sayang dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga hadirlah kita kembali di masjid Allah yang mulia ini untuk menunaikan ibadah-ibadah mulia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah salat, zikir, menunggu waktu salat, bermajelis ilmu, semua ini adalah nikmat hidayah dari Allah. Semua ini adalah ibadah mulia kepada Allah yang menjadi jalan kebahagiaan kita, jalan kemuliaan kita, jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tak lupa selalu kita ucapkan dan kita perbanyak untuk kekasih termulia kita, teladan terbaik kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga dicurahkan pula oleh Allah kepada keluarga rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat beliau dan pengikut setia beliau sampai dunia kiamat. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Kajian kita malam ini, dan insyaallah sebagaimana yang disampaikan Ustaz Agung ke saya bahwa kajian yang saya bawakan di masjid kita ini
2 kali dalam sebulan, yaitu Senin pertama dan Senin ketiga, insya Allah. Kajian kita yang saya akan bawakan secara bersambung ialah tentang tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas artinya pensucian jiwa atau pensucian diri. Materi ini adalah satu disiplin ilmu dalam Islam yang banyak dibahas oleh para ulama, dan memang tazkiyatun nafas ini sangat penting untuk kita pelajari, kita yakini, dan kita amalkan dalam hidup keseharian kita. Memulai pembahasan ini, kita kembali mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini mempunyai tujuan yang mulia, tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah hanya satu, yaitu agar kita beribadah, menyembah hanya kepadanya semata. Selanjutnya, para jamaah sekalian dan para pemirsa, ibadah yang menjadi tujuan hidup kita itu berfungsi memperbaiki hati dan memperbaiki seluruh anggota tubuh kita. Jadi fungsi ibadah adalah islahul qulub wa islahul abdan. Kalau ibadah itu kita kerjakan dengan benar, dengan baik, maka ibadah itu akan berfungsi memperbaiki hati kita dan memperbaiki seluruh anggota tubuh kita. Lalu ketika fungsi ibadah itu terwujud dengan baiknya hati dan baiknya anggota tubuh, maka lahirlah as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Lahirlah kebahagiaan
yang hakiki, yang sebenarnya di dunia maupun di akhirat. Itulah yang dihasilkan ketika ibadah itu berfungsi dengan baik, memperbaiki hati dan semua anggota tubuh kita. Selanjutnya, bagaimana supaya ibadah itu berfungsi dengan baik? Memperbaiki diri. Inilah yang kita akan pelajari dalam pembahasan tazkiyatun nafas. Pensucian hati atau pensucian jiwa, diri. Karena itu para ulama-ulama kita terdahulu, pendahulu-pendahulu kita yang saleh itu sangat besar sekali perhatiannya pada ibadah, pada bagaimana ibadah ini memperbaiki diri. Sangat besar sekali perhatiannya pada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dan begitulah seharusnya setiap muslim mesti memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana jiwa ini diperbaiki, jiwa ini disucikan, supaya fungsi ibadah ini betul-betul terwujud dalam diri kita. Kemudian syariat Islam sangat memperhatikan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafas ini. Di antaranya para jamaah sekalian, firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Asy-Syams ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan sungguh rugilah, kata Allah, orang yang membiarkan jiwanya kotor atau selalu mengotori jiwanya. Ini sangat jelas jaminan dari Allah bahwa orang yang selalu mensucikan jiwanya pasti memperoleh keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya, membiarkan jiwanya kotor, tidak sungguh-sungguh mensucikan jiwanya, diancam dengan wa qad khaba man dassaha, kerugian, kecelakaan, kebinasaan dunia dan akhirat, wal iyadzu billah. Juga Allah berfirman dalam surah Al-A'la, qad aflaha man
tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan selalu berzikir menyebut nama Allah lalu salat. Artinya sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan cara zikir. Wa dzakara asma rabbi, zikir. Zikir itu berfungsi untuk tazkiyah. Fa shalla, salat itu berfungsi untuk tazkiyah, pensucian diri. Itu diantara ayat yang menjelaskan urgensi tazkiyatun nufus, pentingnya pensucian diri kita. Kemudian mari kita memahami definisi tazkiyatun nafas, pengertian tazkiyatun nafas yang dalam bahasa kita diartikan pensucian diri. Para ulama mendefinisikan at-tazkiyah dalam bahasa Arab ialah an-nama wa ziyadah. Tazkiyah dalam pengertian bahasa Arab ialah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Sesuatu yang tumbuh dan selalu bertambah. Sehingga kalau orang Arab mengatakan zakat zar'u artinya tanaman ini tumbuh atau bertambah, bertambah subur, bertambah banyak buahnya. Iya. Zakat zar'u. Karena itu zakat atau sedekah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun mim malin, tidak berkurang harta disebabkan sedekah. Maksudnya harta yang disedekahkan itu lahirianya memang berkurang, tapi pada hakikatnya tidak berkurang, malah bertambah. Bertambah berkahnya, bertambah pahala di sisi Allah. Itu dari pengertian az-zakah, bahwa selalu tumbuh dan selalu bertambah. Itu secara bahasa. Adapun pengertian tazkiyatun nafas, sedikit penjelasan. Ada kalanya disebut tazkiyatun nafas, ada kalanya disebut tazkiyatun nufus. Apa bedanya? Tazkiyatun nafas artinya pensucian diri, satu, mufrad, bentuk tunggal. Tazkiyatun nufus, an-nufus bentuk jamak, plural, banyak jiwa, an-nufus.
Sehingga ada kalanya disebut tazkiyatun nafas, mensucikan satu jiwa, atau tazkiyatun nufus, mensucikan banyak jiwa, banyak diri. Pengertian tazkiyatun nafas secara syarak dalam syariat Islam ialah mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud at-tazkiyatun nafas dalam syariat Islam adalah kita mengerjakan perintah Allah dan Rasul, semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan. Karena itulah yang akan memperbaiki diri kita, lahir batin kita akan baik, suci, kalau mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tidak ada perintah yang tidak baik, tidak ada perintah yang merusak diri kita, mensucikan diri kita, lahir batin. Yakinkan. Karena ada orang merasa bahwa kalau mengerjakan perintah bahaya. Kau difugai parentana agama yang mengata masolaki. Astagfirullah. Majak toko dipogok mana ngina sorongnya agama Pak. Masalah ngamen ni matuk jama-jamata. Astagfirullah. Dia menanamatu na diruntuk singina dia kataye. Ini adalah bisikan setan. Tidak benar. Justru dengan mengerjakan perintah agama Islam yang benar, semua kebaikan akan kita peroleh, semua kesucian akan kita peroleh. Ini mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dalam waktu yang sama. Tazkiyatun nafas itu dilakukan dengan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi dua, dan dua-duanya mesti dikerjakan sekaligus, mesti diwujudkan sekaligus dalam kehidupan untuk melakukan tazkiyatun nafas. Yang pertama, kerjakan perintah dan jauhi larangan. Kenapa? Karena semua larangan Allah dan Rasul kalau dikerjakan itu mengotori jiwa. Semua larangan dalam Islam itu merusak jiwa, merusak diri kita, merusak kepribadian kita, lahir batin. Itu tidak ada larangan yang mendatangkan kebaikan kalau dikerjakan. Tidak ada larangan yang mendatangkan kebaikan, keselamatan kalau dikerjakan. Walaupun menurut hawa nafsu itu enak, menyenangkan,
mendatangkan kesuksesan duniawi kalau mengerjakan larangan. Tapi yakin, di balik dari itu semua pasti kerusakan yang akan ditimbulkan. Percayalah. Oleh karena itu, untuk melakukan tazkiyatun nafas harus disejalankan antara melaksanakan perintah Allah dan Rasul dengan menjauhi larangan Allah dan Rasul dalam Islam. Itu definisi tazkiyatun nafas menurut para ulama kita. Selanjutnya, kalau kita memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran, kita akan mengambil kesimpulan atau disimpulkan oleh para ulama bahwa tazkiyatun nafas itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ini mungkin baru bagi kita. Selama ini kalau kita belajar tazkiyatun nafas itu selamanya adalah tazkiyatun nafas itu baik. Ternyata kalau kita memperhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, ada tazkiyatun nafas yang tercela, yang tidak boleh dilakukan, haram dilakukan. Ini penting. Yang mana tazkiyatun nafas yang tercela itu? Ialah mengklaim diri sudah suci, memastikan diri sudah suci. Itu yang tidak boleh. Mengklaim, memastikan bahwa saya sudah suci. Bagaimana bentuknya memastikan diri sudah suci? Merasa sudah banyak amal. Bayagan yang malah. Apalagi kalau umrah berkali-kali. Ada orang 4-5 kali umrah dalam 1 tahun. Masya Allah. Bahkan ada yang lebih dari itu. Sampai haji pun ada yang sudah berkali-kali naik haji. Salat di Masjidil Haram, 1 kali salat di Masjidil Haram 100.000 kali bandingannya dengan salat di luarnya. Misalkan salat di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah 1 kali, nanti 1000 kali di luarnya baru sebanding, kecuali di Masjidil Haram. Kan begitu. Tapi jangan sampai merasa sudah banyak amal, merasa suci karena sudah banyak amalnya, merasa punya jasa dalam Islam, terhadap masjid, terhadap lembaga-lembaga Islam. Ujub, ini yang disebut ujub. Terlalu membanggakan amalnya. Dan dalam waktu yang sama merasa dosanya kurang, dosanya sedikit. Lebih parah kalau dia merasa tidak punya dosa.
Ada dosaku iya, mafacik ka iya. Hah? Ada orang pernah dinasehati untuk istighfar, merajin mengucapkan astagfirullah, tiba-tiba dia berbalik, agak memang dosaku. Astagfirullah. Ini yang dilarang. Mensucikan diri seperti ini yang dilarang, yaitu mengklaim diri, memastikan diri sudah suci. Dalilnya jelas. Firman Allah dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ajak lalu muita mapacing yalem. Jangan kamu melihat, mengklaim dirimu sudah suci secara pasti. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi sungguh-sungguhlah kita mensucikan diri dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi dalam waktu yang sama jangan memastikan diri sudah suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan memastikan dirimu sudah suci. Itu yang tidak boleh. Tazkiyatun nafas yang mazmumah, yang tercelah, yang diharamkan oleh Allah. Di surah Al-Hujurat ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Muhammad, banyak orang yang merasa berjasa kepadamu karena keislamannya, membangga-banggakan jasanya, menyebut-nyebut jasanya karena mereka masuk Islam. Qul, katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Coba, jangan kalian merasa berjasa kepadaku karena keislaman. Ada orang menyebut-nyebut jasanya kemudian mengancam, banyak jasaku itu di situ, kalau saya melemah mau apa? Itu yang dilarang. Jangan merasa berjasa kepadaku, kepada agama Allah, jangan. Balillahu yamunnu alaikum. Yang benar kalian harus meyakini bahwa Allah lah yang berjasa kepadamu. An hadakum lil iman, sehingga memberimu petunjuk untuk beriman. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar dalam keimanan. Orang yang benar imannya justru bersyukur kepada Allah yang memberinya hidayah sehingga bisa beriman, sehingga bisa berjuang di jalan Allah, karena hasilnya akan kembali pada dirinya. Iya toh? Hasil perjuangannya, pengorbanannya akan kembali pada diri, sehingga mesti bersyukur kepada Allah. Karena seandainya Allah tidak memberi hidayah, tidak bisa, kita tidak bisa beriman, kita tidak bisa beramal saleh. Itu yang benar. Jadi jangan kita selalu menyebut-nyebut jasa terhadap agama ini, lalu kita merasa sudah suci, sudah banyak amal, sudah kurang dosa. Ini yang dilarang. Fala tuzakku anfusakum. Tayyib. Kemudian tazkiyatun nafas yang kedua, inilah yang masyru'ah, yang kita jelaskan tadi pengertiannya.
yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul dalam Islam, dan menjauhi semua yang dilarang. Menjauhi semua yang dilarang tanpa merasa sudah banyak amal, bahkan selalu merasa masih kurang amal, selalu merasa masih kurang amal, selalu merasa masih banyak dosa, masih banyak dosa. Keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah itu mesti selalu dihadirkan dalam diri agar tidak menimbulkan keputusasaan dari rahmat Allah, dan sekaligus tidak menimbulkan ujub. Kalau terlalu berharap kepada Allah tidak seimbang dengan rasa takut, maka yang lahir adalah ujub, merasa suci yang terlarang itu tadi. Banyak yang Allah Maha Pengampun, dia tidak takut. Ya Allah Maha Pengampun, kalau tidak nampuni bagaimana? Banyak memang amal, sudah beramal maki, tapi kalau tidak nak terima ya Allah bagaimana? Nah, itu rasa takut. Tapi rasa takut tanpa diseimbangkan dengan rasa harap itu berbahaya juga, karena akan mengakibatkan keputusasaan dari rahmat Allah. Padahal Allah melarang hambanya berputus asa dari rahmat. Jadi harus diseimbangkan. Para jamaah sekalian dan para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selanjutnya adalah tazkiyatun nafas dalam bentuk pengamalan perintah Allah dan Rasul. Itu mencakup 3 perkara, 3 unsur dalam diri kita, ya. Jadi melaksanakan tazkiyatun nafas dalam bentuk pengamalan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu mencakup 3 unsur dalam kepribadian kita, dan itulah pengamalan iman yang benar. Itulah pengamalan iman atau pembuktian iman yang benar. Karena para ulama mendefinisikan iman dengan tiga hal ini, dan tiga-tiganya tidak terpisahkan. Kata para ulama kita, al-imanu i'tiqad atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih ay bil arkan. Iman itu ialah keyakinan atau pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Pengamalan dengan anggota tubuh. Ini 3 unsur tentang iman yang benar. Tidak boleh salah satunya diabaikan. Keyakinan, pengakuan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam. Nah,
Tazkiyatun nafas, pensucian diri, ini mencakup 3 hal ini, yaitu mensucikan diri kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan hati, a'malul qulub, amal-amal hati. Ya, kita mesti melakukan amal-amal hati. Hati kita mesti beramal untuk melaksanakan pembuktian iman yang diperintahkan oleh Allah terkait dengan hati. Apa itu amal hati? Atau bagaimana kita beramal hati? Hati bicara, bukan mulut yang bicara, hati yang menyebutkan amal hati. Seperti mengucapkan dalam hati, saya yakin kepada Allah, saya ikhlas, itu saya syukur, saya sabar, saya taubat, saya tawakal. Diucapkan itu dalam hati. Saya cinta, saya takut kepada Allah, saya berharap masuk surga, saya bahagia dengan amalku. Diucapkan. Diucapkan dalam hati, amal-amal hati. Umumnya umat Islam, umumnya kita, hanya lahiriah kita yang beramal. Coba kita rasakan para jamaah sekalian. Lan roaleta anggota tubuh man lahirata mimah kamala. Hati tak dena kamal. Sempajak lahir retak memang sempajak. Hati tak dena sempajak karena tidak khusyuk, tetap mengkhayal kemana-mana. Waduh, ini lahiriahnya saja yang salah. Padahal mestinya lahir batin kita mesti sholat, mesti sholat. Iya, amal hati. Kemudian amal hati ini adalah bentuk tazkiyatun nafas yang paling penting. Ya, amal hati adalah bentuk tazkiyatun nafas yang paling penting. Kenapa? Karena hati adalah pemimpin kepribadian kita, pemimpin seluruh anggota tubuh kita. Yang kalau hati baik, maka perintah-perintah yang dikeluarkan untuk anggota tubuh pasti perintah yang baik, maka baiklah semua anggota tubuh. Tapi kalau hati tidak baik, otomatis perintah-perintahnya, instruksi-instruksinya kepada anggota tubuh pasti tidak baik, dan itu dipatuhi oleh anggota tubuh kita yang lain. Teringat kembali dengan hadis sahih Rasulullah SAW yang sudah sangat populer, yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ya toh, ketahuilah bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain semuanya.
Wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging itu tidak baik, rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Karena itu tazkiyatun nafas dengan amal-amal hati itu paling penting. Baru amal-amal lahiriah. Iya. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 5 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati-hati mereka. Artinya kalau berpaling dari Islam, hati berpaling dari Islam, Allah akan memalingkan hati, lalu berpalinglah semua anggota tubuh yang lain. Berpalinglah semua anggota tubuh yang lain. Jadi betul-betul pengaruh hati terhadap anggota tubuh yang lain itu sangat besar. Karena itu tazkiyatun nafas, pensucian diri dengan amal-amal hati itu paling penting, menyusul amal-amal fisik yang akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada kajian ini. Insyaallah kajian yang akan datang akan kita masuk pada cakupan tazkiyatun nafas yang kedua, yaitu pembuktian iman dalam bentuk pengamalan lahiriah, pengamalan fisik anggota tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah dan semoga kita fahami dan kita amalkan tazkiyatun nafas dalam kehidupan keseharian kita dengan memohon taufik tuntunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian seluruh jamaah dan pemirsa. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.